Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Lumansik dengan NIM 2023-43013. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Di sini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif, yang kedua penelitian kualitatif, yang ketiga mixed method, yang keempat R&D, dan yang kelima yaitu PTK. Penelitian adalah suatu proses sistematis untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji pengetahuan baru melalui pengumpulan dan analisis data. Tujuan utama penelitian adalah menjawab pertanyaan, pemecahan masalah, atau mengembangkan teori dalam berbagai bidang ilmu. Jenis penelitian yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengukuran objek dan analisis statistik untuk memahami fenomena tertentu. Ciri-cirinya yang pertama yaitu data berbentuk angka, yang kedua menggunakan teknik pengambilan sampel yang benar, yang ketiga analisis menggunakan statistik, yang keempat bersifat objektif, dapat direplikasi dan digeneralisasi, yang kelima yaitu instrumen penelitian terstruktur. Adapun jenis-jenis penelitian kuantitatif, yang pertama eksperimen, menguji hubungan sebab akibat melalui perlakuan tertentu. Yang kedua survei, mengumpulkan data dari sampel populasi melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Dan yang ketiga yaitu studi korelasional, menganalisis hubungan antara dua variabel tanpa intervensi. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau budaya melalui perspektif partisipan. Ciri-cirinya yang pertama, data berbentuk deskriptif. Yang kedua, fokus pada makna, persepsi, dan pengalaman individu. Yang ketiga, analisis bersifat interpretatif dan induktif. Yang keempat, tidak menggunakan teknik statistik dan analisis utama. Yang kelima, menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Jenis-jenis penelitian kualitatif yaitu yang pertama, studi kasus, analisis mendalam terhadap suatu kasus atau subjek tertentu. Yang kedua, etnografi, penelitian tentang budaya atau komunitas tertentu melalui observasi partisipatif. Yang ketiga, fenomenologi, studi tentang pengalaman subjek individu terhadap suatu fenomena. Yang ketiga yaitu penelitian mixed method atau metode campuran. Mixed method atau metode campuran merupakan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan data kuantitatif atau angka dan kualitatif atau narasi secara bersamaan. Yang kedua, memadukan analisis statistik dan interpretasi deskriptif. Yang ketiga, menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan validitas penelitian. Yang keempat, fleksibel dalam pendekatan dan desain penelitian. Jenis-jenis mixed method yang pertama, kuantitatif dulu lalu kualitatif. Misalnya hasil survei analisis lebih lanjut dengan wawancara. Yang kedua, kualitatif dulu lalu kuantitatif. Misalnya wawancara awal digunakan untuk membangun kuesioner. Dan yang ketiga, kualitatif dan kuantitatif dilakukan bersamaan untuk saling mendukung hasil penelitian. Yang keempat, penelitian R&D atau Research and Development. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk, model, atau teknologi baru melalui serangkaian uji coba dan evaluasi. Ciri-cirinya yang pertama berfokus pada inovasi dan pengembangan produk atau metode baru. Yang kedua, melibatkan proses uji coba dan validasi sebelum implementasi luas. Yang ketiga, membiasakan dilakukan dalam bidang pendidikan, teknologi, dan industri. Yang keempat, hasil penelitian dapat berupa produk fisik atau konsep baru. Tahapan R&D yang pertama, penelitian dan pengumpulan data, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah. Yang kedua, perencanaan, mendesain produk atau model baru. Yang ketiga, pengembangan, produk awal, membuat prototipe atau konsep awal. Yang keempat, uji coba awal, menguji produk secara terbatas. Yang kelima, revisi produk, penyesuaian berdasarkan hasil uji coba. Yang keenam, uji coba lapangan, menguji dalam skala lebih besar. Yang ketujuh, penyempurnaan dan implementasi, produk siap digunakan secara luas. Lalu yang terakhir yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK adalah metode penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di kelas.
Ciri-cirinya yang pertama berbasis refleksi terhadap praktik pembelajaran di kelas. Yang kedua dilakukan dalam siklus yang berulang. Yang ketiga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas metode mengajar. Yang keempat melibatkan guru dan siswa secara langsung. Siklus PTK yang pertama perencanaan, mengidentifikasi masalah dan perancangan tindakan perbaikan. Yang kedua tindakan, menerapkan strategi atau metode baru dalam pembelajaran. Yang ketiga observasi, mengamati dampak dari tindakan yang dilakukan. Dan yang keempat yaitu refleksi, menganalisis hasil merancang perbaikan untuk siklus berikutnya. Baik teman-teman, itu adalah jenis-jenis penelitian. Apabila ada kesalahan kata pada video saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.